Hati ini jadi guru penggerak, dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Pamungkas Sulistianawati selaku Kepala SD Negeri Kalijering. Yang kami hormati Pak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Kalijering, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Kalijering oleh Ibu Sri Wahyuni SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo tanpa ada alat suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia dan akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Acara 1 pembukaan, 2 sambutan kepala sekolah, 3 kegiatan inti diseminasi budaya positif, 4 refleksi kegiatan, 5 penutup. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin diperkenalkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka pada acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara bisa berjalan dengan lancar. Acara berikutnya sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Pamungkas Sulistianawati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengajar KB Tunas Bangsa, Ibu Dar dan Ibu Susiani. Yang kami hormati Bapak Sarju dari SD Negeri Munggang Sari. Yang kami hormati Bu Sri Wahyuni selaku pemateri pada acara diseminasi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Kaliseri. Alhamdulillahirabbil alamin, rasa syukur senantiasa marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah, taufiknya lah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif tanpa ada alasan suatu apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada saudara teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksananya acara pada hari ini dan saya ucapkan selamat kepada Bu Sri Wahyuni selaku CGP Angkatan 11 yang pada kali ini sudah pada titik di mana harus menyampaikan ilmu yang disampaikan di pendidikan program guru penggerak, yaitu diseminasi positif. Semoga nanti acara ini akan membawa dampak yang positif kepada kita semua, di mana memang yang namanya budaya positif memang itu harus senantiasa dipupuk. Harapannya karakter pada anak didik itu senantiasa menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Harapannya memang harus selalu kita tanamkan kepada peserta didik kita supaya kebiasaan yang positif itu membudaya berarti akan menjadi sebuah budaya, berarti sudah mengakar di hati serta tingkah laku peserta didik kita, sehingga harapannya karakter peserta didik kita itu benar-benar positif. Semoga acara kali ini benar-benar nantinya akan membawa sebuah manfaat khususnya di SD Negeri Kaliseri ini, dan nantinya semoga harapannya akan menjamur ke umumnya ke sekolah-sekolah yang lain. Semoga ilmu yang didapatkan di pendidikan guru penggerak oleh Bu Sri Wahyuni bisa ditularkan ke rekan-rekan menjadi sebuah praktek baik. Harapannya nanti secara umum bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di negara kita. Yang terakhir, selamat mengikuti acara diseminasi kali ini. Selamat mengikuti apa yang nanti akan dipaparkan oleh rekan kita Bu Sri Wahyuni. Saya istilahnya di sini sangat mendukung acara seperti ini karena ini sebuah praktek baik yang nantinya harapannya bisa menjadi sebuah
apa ya istilahnya, ilmu-ilmu yang disampaikan akan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mungkin dari saya hanya sekian. Banyak salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Kepada Ibu Yuni disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sri Pamungkas Sulistiawati selaku Kepala SD Negeri Kalijering. Yang saya hormati Bapak Sarju dari SD Negeri Munggang Sari. Yang saya hormati Ibu Guru dari TK Tunas Bangsa. Oh ya, kelompok bermain Tunas Bangsa. Dan juga Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dari SD Negeri Kalijering. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Dan tidak lupa, marilah kita salam dan salawat kita kepada kehadirat Allah, kehadirat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan petunjuknya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mencoba berbagi ilmu mungkin ya tentang budaya positif di SD Negeri Kalijering. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian poin yang keempat yaitu kebutuhan dasar, poin kelima yaitu keyakinan kelas, dan poin keenam posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari konsep inti tersebut mungkin nanti saya hanya beberapa poin yang saya tekankan di sini, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Untuk poin 1, 2, 3, dan 4 dan 5 mungkin ini nanti sedikit cuma buat gambaran aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yaitu perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ya, realitas kebutuhan kita sama, padahal menurut teori kontrol tentang dunia realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia semua perilaku memiliki
tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya menurut stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol tentang dunia yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan lain sebagainya. Lanjut nih Bapak Ibu nih. Kemudian poin kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan universal itu pokoknya nilai-nilai yang baik-baik. Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosson dalam bukunya yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang berasal dari motivasi intrinsik. Itu yang diharapkan ya Bapak Ibu. Jadi diusahakan nanti anak-anak kita mendapatkan motivasi bukan dari Bapak Ibu guru atau teman lainnya, tapi mendapatkan motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Kemudian poin keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang poin kelima adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Tapi beda lagi dengan peraturan kelas, itu beda ya. Kalau keyakinan kelas itu kesannya kita itu membuat dari 2 arah, dari siswa dan guru. Tapi kalau peraturan kelas itu identik, peraturan itu muncul dari guru atau Bapak Ibu guru. Kemudian perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kemudian peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Perbedaannya menurut saya kalau peraturan kelas sama keyakinan kelas itu tadi. Kalau peraturan kelas itu
posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya guru percaya bahwa cara dia yang terbaik, maksudnya siswa. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh kalimatnya biasanya yang digunakan oleh bapak ibu guru, terutama yang mungkin saya pribadi ya, tapi kayaknya belum pernah. Yang pertama adalah kamu salah terus, itu tidak boleh. Selalu pasti kamu yang terakhir. Dan kalimat yang biasa digunakan lagi adalah patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Itu kalimat ancaman ya. Itu sebenarnya tidak dianjurkan kita sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian Bapak Ibu bisa nonton video dulu contoh dari posisi guru sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Ya, berdasarkan video tadi ya, itu ibu gurunya itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Nah, dari posisi penghukum biasanya menggunakan nada bicara yang menghardik, menunjuk-nunjuk dan membentak, serta biasanya menggunakan hukuman verbal atau fisik. Hukuman verbal itu kayak ya pokoknya yang bukan fisik lah. Kemudian ada pun dampak dari posisi penghukum yang dilakukan oleh bapak ibu guru nanti bisa berdampak kepada murid, yaitu murid menjadi pendendam. Kemudian murid menjadi tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu dampak dari apabila bapak ibu guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Lanjut. Yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Maksudnya, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah, lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Seperti misalkan kalimatnya, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Itu biasanya yang digunakan oleh bapak ibu guru pada saat memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bapak ibu bisa tonton lagi video berikut ini. Selamat pagi Bu. Naren, kamu
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Dari video tadi mungkin ekspresi dari ibu gurunya sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi nggak membentak-bentak, nggak mengejek juga. Kemudian untuk posisi pembuat merasa bersalah ini, pada posisi pembuat merasa bersalah biasanya itu suaranya itu cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Kemudian dari posisi guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah untuk murid itu berdampak juga kepada murid, yaitu yang pertama membuat murid merasa bersalah atau identitasnya gagal. Kemudian yang kedua, rendah diri. Murid menjadi rendah diri dan tidak dan menarik diri dari lingkungan, mungkin minder ya. Sudah diomelin sama ibu gurunya jadi minder. Kemudian selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Biasanya pada posisi ini ibu guru atau bapak ibu guru menggunakan kalimat yang positif dan jenaka, lucu, seperti ayo belajarlah demi bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Bahasanya lebih lembut. Kemudian bapak ibu guru bisa tonton lagi videonya. Ini yang posisi guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, berdasarkan video tersebut itu terlihat lebih kayak ada hubungan dekat ya antara guru dengan murid, tapi mungkin punya pengalaman berbeda ya Bapak Ibu yang punya murid sering terlambat. Kemudian pada posisi ini, pada posisi guru sebagai teman itu biasanya suara guru akan ramah, tidak hentak-hentak, tidak itu ya. Kemudian cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal. Itu yang tidak baik Bapak Ibu, eksternal, karena dorongan dari luar maksudnya anak akan berkelakuan baik jika ada dorongan dari teman, keluarga, ataupun dari Bapak Ibu guru. Itu tidak baik ya. Seharusnya anak itu punya motivasi sendiri, inisiatif sendiri, dan dorongan dari diri sendiri. Kemudian pada posisi ini, posisi kontrol guru sebagai tempat, dampak posisi sebagai teman yaitu yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang, maksudnya akan berperilaku baik lainnya kepada
kedua, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pada posisi ini biasanya Bapak Ibu guru atau kita semua ya sebagai pendidik itu menggunakan kata-kata yang lebih halus, yaitu misalkan peraturannya apa coba anak-anak. Itu sudah sering, saya sendiri juga pernah. Apa yang telah kamu lakukan? Terusnya ditanyakan juga konsekuensinya apa, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu guru bisa lihat lagi videonya tentang posisi kontrak guru sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya pada posisi ini guru itu bersuara datar, tidak emosional, tidak bersunda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau berhasil. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Pada posisi kontrol guru sebagai pemantau, dampaknya bagi murid yang pertama, murid akan menghitung konsekuensinya dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan itu tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri, alias masih bergantung kepada Bapak Ibu guru yang memantau. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Mungkin juga bisa apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Bisa juga pertanyaannya. Kalau untuk pertanyaan itu banyak ya, ini hanya saya sempilkan 1-2 contoh pertanyaan yang bisa digunakan untuk posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian Bapak Ibu guru menonton lagi video berikut ini. Ini posisi kontrol guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, berikut video tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi bisa Bapak Ibu latihankan kan ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi apabila Bapak Ibu guru menemui anak didiknya, siswanya, muridnya, jangan langsung dihukum. Maksudnya tanyakan terlebih dahulu penyebab, alasan, mengapa terlambat. Kemudian pada posisi kontrol guru sebagai manajer, biasanya suara guru netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Kemudian pada diri murid tercipta identitas positif dan atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Berdasarkan video tadi, dampak posisi guru sebagai manajer, yaitu dampaknya kepada murid, yaitu murid menjadi lebih mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Nah, berdasarkan dari kelima kontrol guru, posisi kontrol guru, posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi sebagai manajer. Dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak atau jangan langsung dihukum atau menasihati, tetapi dengan memberi motivasi intrinsik dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah itu hal biasa karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pada tahap yang pertama ini dalam segitiga restitusi itu, tahap pertama yaitu menstabilkan tindakan. Kemudian selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, pada tahap yang kedua ini, pada segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu siswa diingatkan tentang keyakinan kelas dan dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi atau keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Pada tahap yang ketiga ini dalam segitiga restitusi, yaitu pada tahap menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya kita bahas yang poin terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling atau bimbingan. Tujuan dari restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu dari SD Negeri Kalijarik itu sudah tidak asing lagi dengan segitiga restitusi nih Bapak Ibu nih, karena sudah 3 kali.
Untuk tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya, pada tahap yang pertama ini, saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi bagi mereka. Kebutuhan dasar tadi itu yang yang pertama kebutuhan akan bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, rasa ingin diterima, dan lain sebagainya. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal atau orang yang salah atau orang yang berbuat kesalahan karena berbuat kesalahan menjadi orang lebih baik lagi. Pada tahap ini, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Adapun kalimat yang biasa digunakan pada tahap ini yaitu yang pertama, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu yang biasa diucapkan oleh Bapak Ibu guru dalam menghadapi anak di tahap yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang biasa kalimat yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru ketika menghadapi anak yang bermasalah. Itu pada tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua dari segitiga restitusi yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan, mengacu pada teori kontrol. Segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Kemudian kalimat yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam menangani anak yang bermasalah, biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Coba jelaskan pada ibu mengapa kamu melakukan hal tersebut. Pada tahap yang kedua ini biasanya Bapak Ibu guru menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang memancing anak untuk mengungkapkan alasannya. Kemudian pada tahap yang ketiga, segitiga restitusi yang tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, berdasarkan teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Internal itu maksudnya motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tanpa ada pengaruh ataupun dorongan dari orang lain. Sehingga pada saat langkah 1 atau tahap 1 dan tahap 2 sukses dilakukan, siswa akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang siswa inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru perlu membantu siswa untuk mencari solusi terbaik agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Pada tahap yang ketiga ini menanyakan keyakinan, Bapak Ibu juga diharapkan jangan hanya ngomongi ya Bapak Ibu, tapi juga harus bisa memberikan solusi yang terbaik bagi siswa. Jangan hanya menghukum, ngomongi, menasihati, seenggaknya harus bisa memberikan solusi bagi siswa. Biasanya pada tahap ini kalimat yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu guru yaitu apakah keyakinan kelas yang kita telah sepakati. Nah, jadi anak ini berusaha untuk mengingat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian Bapak Ibu bisa tonton lagi videonya, ini contoh penerapan dari segitiga restitusi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
Kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah ini padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak melakukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hal itu. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, video tersebut itu salah satu contoh tahapan dari segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu semoga bisa menjadi inspirasi ya ketika kita menemukan salah satu siswa kita misalkan datang lambat ataupun nakal ataupun yang lainnya, bisa ditiru cara penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ini yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama. Atau mungkin kalau Bapak Ibu guru menemukan siswanya misalkan melakukan kesalahan yang sudah disepakati bersama tapi kok masih melanggar, bisa dikaitkan dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi Bapak Ibu memberikan solusi atau memberikan alternatif solusi kepada anak sebisa mungkin itu sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan siswa. Kalau tidak sesuai ya nanti tidak sinkron ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi diharapkan siswanya itu mau memperbaiki dirinya sendiri agar tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian yang kelima, yaitu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan ke siswanya, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, ditanyakan saja kapan akan memulai memperbaiki dirinya sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin dari paparan yang saya sampaikan, adakah yang perlu Bapak Ibu tanyakan?
Monggo. Tidak ada Ibu. Bapak Ibu pengen ya? Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembicara, pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian diseminasi budaya positif oleh Ibu Sri Wahyuni. Setelah kita di acara refleksi kegiatan, monggo Bapak Ibu peserta diseminasi dari Bapak yang senior dulu, Bapak yang senior dulu, monggo. Ada yang SP itu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah SD Negeri, yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni SPP selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Projo, yang pada hari ini melaksanakan salah satu program CGP, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja, bahwa budaya positif itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh anak-anak kita. Namun demikian, dengan adanya dari program CGP ini mungkin membawa wacana baru atau wawasan baru bagi kita sebagai pendidik di sekolah, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sri Wahyuni. Kita sebagai pendidik mampu memposisikan tadi sebagai teman, sebagai manajerial, sebagai pengawasan atau pemantau, penghukum, rewon, begitu kan. Nah, tujuan dari pemerintah, dari kementerian mengadakan program guru penggerak ini, tujuannya adalah untuk memotivasi warga sekolah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Itu pada intinya itu. Mungkin kegiatan ini adalah manfaat sekali oleh CGP. Nanti manfaatnya untuk teman-teman di sekolah supaya mampu memposisikan diri setiap hari dalam kita berbaur dengan anak dan dengan Bapak Ibu guru, yang intinya adalah mendidik melalui budaya positif. Yang jelas di SD kita itu sudah ada 3S. Kemarin ada istilah 3S, yaitu saling, salam, dan sapa. Sebenarnya belum itu kalau dengan senyum 4. Jadi saling, salam, dan sapa. Sekali lagi bahwa tujuan budaya positif di sekolah ini memotivasi warga sekolah ya dari
sekolah, baik ibu guru dan semua siswa yang ada di sekolah. Jadi memotivasi warga sekolah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan membentuk karakter anak didik yang baik, solid, positif dengan harapan pemerintah dan harapan kita semua. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, refleksi yang kedua dari yang junior, betul, Bapak Ardi Wibowo SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ana selaku kepala sekolah SMK Kalijenin, yang saya hormati Ibu pengajar dari Kartu Dinas Bangsa dan Bapak Sarjo dari SD Negeri Purwosari, dan juga Bapak Ibu guru dari SD Negeri Kalijenin. Baik, terima kasih atas waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit refleksi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Sri Wahyuni yang terkait dengan budaya positif. Ya. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini sudah sepertinya ya, karena tadi juga dalam penyampaiannya sudah ada contoh menggunakan video. Ya. Baik, untuk selanjutnya isi dari materi yang ada itu tadi yaitu terkait dengan budaya positif di ya, yang saya tahu sedikit yaitu tentang keyakinan kelas, motivasi, terus ya, untuk motivasi ya yang saya dapatkan yaitu terkait dengan reward dan punishment ya. Jadi sementara ini selama ini yang saya lakukan yaitu memberikan motivasi kepada anak itu menggunakan reward dan punishment. Tapi ternyata tadi dibahas itu terkait reward punishment itu kurang pas seperti itu. Untuk kedepannya itu lebih baiknya bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari internal anak, dari dalam diri anak. Jadi monggo untuk Bapak Ibu guru kedepannya untuk lebih bisa memotivasi peserta didik atau siswa itu bagaimana caranya menumbuhkan sebuah keyakinan atau motivasi internal biar apa yang mereka lakukan itu memang benar-benar berasal dari dalam dirinya seperti itu, bukan aku melakukan ini karena takut karena nanti aku mendapat hukuman, misalkan kok konversi WC seperti itu ya. Itu sebenarnya sering saya lakukan ya, punishment ya, reward juga beberapa kali sering saya lakukan. Misalkan nanti yang sudah menyelesaikan bisa istirahat lebih dahulu, itu kan juga termasuk dari reward seperti itu. Kemudian tadi juga menyampaikan terkait dengan apa ya, posisi kontrol guru ya. Kita sebagai pendidik juga sering melakukan yang poin 1-2 terkait kontrol terhadap siswa, yaitu yang menghukum dan membuat rasa bersalah ya. Yang poin 3-6 itu posisi paling ke 6 kan? Oh 5. Oh ya, itu belum ya, belum terlalu dilakukan seperti itu. Jadi semoga dengan adanya ini, kegiatan ini, diseminasi budaya positif ini bisa memberi bekal baik untuk Bapak Ibu guru semuanya ke depan, bisa dilaksanakan sehingga menjadikan atau membawa perubahan yang baik, perubahan yang positif ke depannya seperti itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tahu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak.
atas refleksi kegiatan diseminasi budaya positif. Harapannya semoga kita bisa meningkatkan kinerja kita bersama dengan anak-anak demi kemajuan sekolah SD Negeri Kalijering. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara diseminasi budaya positif SD Negeri Kalijering oleh Ibu Sri Wahyuni SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila banyak kesalahan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kami di monggo sawat pakai wonten aja. Bergerak menggerakkan, bergerak hati ini jadi guru.